Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kampus Unindra semester 6. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang problematika akhlak dalam kehidupan sosial, Pak. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu, Bapak. Silakan. Terima kasih. Saya kira merupakan satu kehormatan buat saya selaku, mungkin saya juga dosen di Unindra ya, di informatika. Tapi ya agak kaget juga kok saya diminta untuk wawancara tentang akhlak dan sebagainya. Padahal mata kuliah saya adalah ISBD dan SPPGRI. Nah, tapi ya silakan, apa yang mau dipertanyakan saya akan coba sebisa saya. Silakan. Baik, Bapak Damas. Lanjut ke pertanyaannya aja langsung, Pak ya. Jadi yang pertama, menurut sudut pandang Bapak, apa itu akhlak, Pak? Jadi gini, akhlak itu adalah norma-norma yang harus dipatuhi, dipenuhi oleh setiap manusia. Ya. Ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan sopan santun, ada kaitannya dengan norma-norma yang lainnya. Yang misalnya norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan norma-norma yang lainnya. Saya pikir itu adalah akhlak ataupun sopan santun, etika yang harus sama-sama dipenuhi oleh seorang anak manusia sampai dewasa. Itu saya pikir. Jadi akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk juga ya, Pak? Iya, akhlak itu tergantung manusianya, tergantung orangnya. Kalau berakhlak baik berarti dia memenuhi kriteria-kriteria tentang kebaikan itu sendiri dalam segala hal, baik di tingkat dari segi agama, dari segi kemasyarakatan, dari segi tata negara, mungkin karena ada kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oh gitu, baik Pak. Dan yang kedua ini saya pengen mau nanya, mengapa akhlak penting dalam kehidupan sosial, Pak? Memang penting. Penting begini, penting buat diri sendiri. Karena apapun, bagaimanapun, kalau akhlak kita tidak baik, pasti penilaian orang tidak baik. Karena itu untuk diri sendiri, agar bisa menjaga akhlak itu, jangan sampai ada pertama pandangan negatif ya, bahwa kita ini, karena mungkin ada hal-hal yang kriminal, misalnya dia pencopet, dia pencuri, kemudian banyaklah hal-hal yang itu jelas akhlaknya juga sudah tidak baik. Jadi dalam hal ini akhlak itu adalah segala macam kebaikan dari dirinya sendiri untuk orang lain, sehingga orang lain itu menyukai lah. Artinya tidak ada hal-hal rasa yang membuat orang benci, membuat orang tidak suka dan sebagainya. Yang namanya kalau manusia berakhlak itu pasti disukai orang. Itu aja. Itu intinya. Ya. Baik, Pak. Pak, kan semakin kesini makin krisis moral atau akhlak makin banyak di lingkungan remaja ya. Iya. Nah, salah satu faktornya karena revolusi di sektor komunikasi dan informasi yang semakin mudah didapat. Nah, bagaimana mengatasi problematika akhlak dalam kehidupan sosial saat ini, Pak? Begini, problematika itu memang selalu ada dari sejak zaman kuda gigit besi misalnya sampai sekarang gitu. Jadi masyarakat, ya itu yang saya katakan tadi, berakhlak dan tidak berakhlak. Ya. Krisis moral di masyarakat akan selalu ada. Karena apa? Karena yang pertama mungkin dari pendidikan dari orang tua. Karena biar bagaimanapun awalnya dari orang tua. Orang tua sebagai pendidik yang utama dan pertama harus memberikan pembelajaran, misalnya ya dari awal, misalnya sopan santun itu juga termasuk akhlak kan. Kemudian bagaimana cara berbicara kepada orang tua, bagaimana berbicara kepada masyarakat yang lainnya, kepada guru, ya itu semuanya adalah akhlak. Nah, karena ada krisis-krisis seperti itu, mungkin mereka ya anak-anak yang dianggapnya punya masalah yaitu pertama mungkin ditelantarkan pendidikannya oleh orang tua karena kesibukannya.
ibunya sibuk arisan misalnya, bapaknya sibuk di kantor cari uang, ya, dan anaknya seperti diabaikan. Nah, dalam keadaan itu banyak sekali masalah keluarga yang orang tuanya sibuk dan sebagainya, sehingga anaknya itu semaunya gitu ya. Apalagi kalau dari pihak menengah ke atas, mereka kan punya uang, punya segalanya sudah cukup. Jadi apa saja ada karena dipenuhi. Tetapi sayangnya tuh dipergunakan dengan tidak baik. Ya, itu akhirnya krisis moral itu bisa, misalnya mereka bisa ke narkoba, ya itu kan bahaya. Kemudian bisa ke miras, ke dugem, dan banyak lagi lah yang negatif. Termasuk juga ya kriminal, termasuk mungkin pelecehan dan sebagainya. Kan anak-anak remaja itu ya dalam sedang-sedangnya untuk dalam hal-hal seperti itu, sedang berkembang. Jadi kalau tanpa pendidikan dari orang tua dan juga dari masyarakat yang lainnya, termasuk formal dan informal, di sekolah dan mungkin di tempat pengajian dan sebagainya, ya sudah, mereka akan terus gitu, dan akan banyak terus terjadi masalah yang seperti itu. Jadi bagaimana tuh Pak untuk mengatasi problematika akhlak dalam kehidupan ini Pak? Kehidupan saat ini. Cara mengatasi. Untuk mengatasinya ya pertama tadi pendidikan yang pertama di rumah orang tua. Ya, jadi anak selalu diarahkan kepada hal-hal yang terbaik. Kemudian juga kemudian yang kedua adalah di sekolah. Ya, di sekolah itu jelas guru harus mengarahkan pada hal yang terbaik. Ya, guru, kemudian ada pamong di masyarakat, misalnya tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, semuanya harus mengarahkan pada hal-hal yang positif. Ya, misalnya dibentuk Karang Taruna yang memang banyak kegiatan, tetapi kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian ada remaja masjid, ya, ada perkumpulan-perkumpulan yang memang arahnya menuju kebaikan. Itu yang harus termasuk mungkin aturan-aturan dari pemerintah supaya hal-hal itu bisa menunjang. Misalnya ya Karang Taruna digalakan dengan dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan sehingga mereka akan terus aktif menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ikut andil juga ya. Harus, biar bagaimana harus, biar mana itu namanya tanggung jawab pemerintah kan. Dalam keadaan apapun, kan anak-anak itu kan tanggung jawab pemerintah juga untuk membuat mereka jadi ya punya akhlak yang positif yang baik. Mungkin itu saja yang ingin kami dan teman-teman kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, dilancarkan semua urusannya ya Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Amin. Kepada kami dan kepada penonton-penonton. Nah, terima kasih Pak ya. Yes. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita sampaikan, obrolkan sebelum menjadi manfaat berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي